sendiri atau Raja, kita mulai berdiri tahun 2019. Kita dirikan perusahaan itu, tapi sebelumnya kita sudah mulai mencoba menjalankan bisnis di tahun 2018. Jadi kita melihat, sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan internasional PMA, perusahaan asing, di mana dia memproduksi benih-benih pertanian. Setelah tidak bekerja lagi, chapter hidup berlanjut karena memang senang di dunia pertanian dan pada khususnya terjebak dalam industri benih. Akhirnya masuklah babak baru di mana tidak lagi ikut bekerja di perusahaan pada umumnya. Kita coba dirikan di tahun 2018, kita bangun riset untuk kemudian menghasilkan produk-produk benih pertanian. Kemudian tahun 2019 Restu berdiri secara officially, dan akhirnya tahun 2020 kami melepas varietas pertama kita RSA 002, dan alhamdulillah sudah mulai masuk ke pasar. Kita sudah berdiri hampir 5 tahun dan serapannya sudah mulai bagus. Tidak hanya satu varietas, akhirnya Restu Agropro Jaya Mas itu sekarang sudah punya 9 varietas. Seperti tagline kita, Raja ya kami harus bisa dan pasti bisa. Yang kedua R7 ya target kita mendunia. Jadi memang kita sudah mulai juga merintis kita punya market yang juga unik ya. Jadi tidak hanya kita ngomongin jualan melalui channel distribusi, toko dan lain-lain, dan tidak hanya di dalam negeri, kita pun sekarang sudah ekspor ke beberapa negara. Kita juga sudah engagement, kita sudah 3 musim kita ekspor ke Kolombo, ke Sri Lanka. Harapannya mungkin nanti ada beberapa negara lain yang kemudian bisa juga menggunakan produk kita. Kita juga menggunakan jalur support pemerintah hari ini untuk government project, jadi kita alokasikan sebagian produk kita juga untuk support itu. Kita juga masuk ke distribusi yang agak tidak umum, misalkan feed mill dan lain-lainnya, untuk kita gunakan sebagai tadi, karena kan industri ini tidak hanya orang beli di toko, kadang orang beli di trader atau dibeli pengumpul. Harapan kita dengan kita connect ke pengumpul dengan produk yang baik juga menjadi jaminan bahwa benih yang diberikan ke petani melalui pengumpul itu juga benih yang baik dan memiliki resiko yang kecil terhadap potensi kegagalan. Jadi market share kami sudah ada beberapa area, skala kami sudah nasional, baik dari Sumatera, kemudian Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara. Jadi market kami ke daerah-daerah sentralnya jagung di Indonesia. Sebagian besar misalkan di Sumatera, dari Sumatera Utara sampai Sumatera bagian selatan, Lampung, kemudian di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, kemudian di Nusa Tenggara Barat maupun di Nusa Tenggara Timur. Di Sulawesi kami sudah ada 2 region, yaitu Sulawesi Selatan sama Sulawesi Utara. Kita tahu bahwa di Sulawesi, di daerah Makassar, daerah Kalimantan mereka sentralnya jagung dan salah satu daerah penyuplai terbesar di Indonesia. Jadi kelebihan kami, keunggulan kami untuk menjaga kualitas itu, kami sudah mempunyai lisensi sertifikasi mandiri atau LSSM. Artinya kami bekerja sesuai dengan syarat-syarat yang ada di LSSM itu sendiri. Keunggulan dari kami saat ini, kami juga kemasan kami sekarang sudah memakai pail atau ember. Jadi itulah salah satu mungkin yang pertama di Indonesia, salah satu perusahaan benih jagung yang kemasan beda daripada yang lain. Artinya apa? Kami benar-benar menjaga kualitas benih itu terjaga sampai ditanam sama petani. Terkadang petani menanam jagung itu dia beli bulan ini, tanahnya bisa 2 atau 3 bulan ke depan. Jadi barang yang dibeli petani itu garansi aman dari hama kutu, hama tikus, hama hilang atau apapun dan seperti itu. Jadi dengan adanya itu, kualitas yang terjaga itu, harapan besar kami bahwa petani itu puas dan bangga, puas dengan senyum petani. Petani bisa meningkat ekonominya dengan hasil yang cukup memuaskan, sehingga petani itu tersenyum dengan kita. Karena senyum petani merupakan kebanggaan bagi kami. Petani senang, kami happy. Petani makmur, kami alhamdulillah. Varietas jagung hibrida yang dihasilkan oleh PT Restu Agropro Jaya Mas adalah hasil pemuliaan dalam negeri. Tujuan pemuliaan jagung hibrida di PT Restu Agropro Jaya Mas adalah membuat benih hibrida jagung yang mampu memenuhi permintaan dari customer, antara lain dari petani, dari pengepul, dan juga dari industri. Dari petani menghadapi kendala di mana adanya serangan bulai
adanya serangan hama penyakit dan cekaman yang sangat merugikan oleh petani. Oleh karena itu, kami dari tim Penmulia ingin merakit suatu varietas yang mampu bertahan ketika terserang penyakit, bulai utamanya, dan juga hawar daun. Jadi dalam proses kegiatan pemuliaannya, kami melakukan seleksi di lahan yang memang sudah terpapar bulai, sehingga produk akhirnya adalah varietas hibrida yang memang tahan terhadap bulai. Itu adalah syarat utama kami ketika ingin melepas suatu varietas, yaitu adalah tahan bulai dan juga tahan hawar daun. Selanjutnya, yang disukai petani selanjutnya adalah dari segi potensi hasil, dari segi rendemen, dan juga dari segi warna biji. Dari ketiga komponen itu, kami membuat 7 varietas hibrida kami yang bisa memenuhi permintaan dari customer kami, yaitu petani. Kami adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya tanaman jagung, terutama untuk jagung produksi. Kami sejauh ini bekerja sama dengan petani sebagai mitra kami untuk jagung produksi yang bertempat di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang mensupport produksi dari mulai tanam sampai dengan panen. Itu kita kawal secara agronomis kepada petani mitra kita. Kita memberikan beberapa fasilitas, mulai petugas lapang yang akan memandu secara agronomis dan kemudian secara quality. Karena apa? Karena produk yang kita hasilkan secara agronomi maupun secara quality itu sangat tergantung dari kita. Jadi kita kawal semua itu sampai tingkat petani. Kita akan mengawal semua prosesnya sehingga nantinya akan menjadi jagung produksi yang berkualitas dan mempunyai potensi yang tinggi, sehingga nantinya petani akan bermitra terus di tahun berikutnya. Kita akan terus bekerja sama seperti itu. Di sini sistem yang kami gunakan itu adalah dengan sistem kerjasama dengan petani, atau bisa dibilang bahasa kerennya adalah kemitraan inti plasma, di mana kemitraan ini kita akan berfokus pada prinsip yang saling membutuhkan, saling menguatkan, dan tentunya saling menguntungkan baik dari sisi petani maupun dari sisi perusahaan. Dan kemudian untuk fasilitas atau keuntungan yang bisa didapatkan dari kemitraan ini di petani adalah, yang pertama itu adalah kita akan memberikan benih secara gratis, itu dengan lahan sesuai dengan yang didaftarkan petani. Kemudian yang kedua, petani akan mendapatkan pasar yang pasti. Artinya di sini adalah semua hasil panen tersebut itu akan dibeli oleh perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah pinjaman saprodi dalam bentuk uang di sini. Jadi dari situ petani bisa mendapatkan tambahan modal yang tentunya nanti itu akan dipotong pada waktu hasil panen tanpa ada bunga sama sekali. Jadi grower di sini adalah kepanjangan tangan dari PT Restu. Jadi sebelum Restu ke petani itu melewati grower. Jadi saya yang mencarikan istilahnya lahannya, kemudian maintain dari awal, dari teknis pembagian benih, kemudian teknis untuk perawatan tanaman, pemupukan, data seling, kemudian panen, itu adalah tugas kami. Selain itu juga didampingi oleh dari petugas perusahaan untuk mengantarkan agar kualitas dari pembenihan yang kita produksi dengan bersama petani itu akan mendapatkan kualitas yang bagus dan tentunya hasil yang bagus atau yield kalau di petani itu. Program terbaru juga dari PT Restu memberikan istilahnya reward kepada petani kita. Jadi setelah nanam jagung, ketika mereka mau menanam padi, itu mereka akan kita berikan support berupa benih padi sesuai dengan luasan lahan ketika mereka tanam jagung mitraan. Nah, selama ini di daerah Gantiwarno Klaten ini alhamdulillah berkembang. Kemarin itu baru sekitar 3 hektar, sekarang menjadi 10 hektar. Itu berarti kan animo masyarakat untuk menanam jagung kemitraan itu sangat tinggi. Selama bermitra selama 2 tahun ini dengan R7, alhamdulillah kita mendapatkan satu jaminan pasar, kemudian juga tadi sarana produksinya dicukupi. Saya merasa puas karena semuanya dibeli oleh perusahaan, dan harapan kami nanti kemitraan ini nanti bisa berlanjut.
Kami dari tim quality memastikan bahwa produk yang kami pasarkan itu terjamin dari segi kualitas. Maka dari itu, dari awal panen kami mengawal proses ini agar sesuai dengan standar kualitas yang kita tentukan. Jadi mulai dari panen diterima, itu akan kami lakukan pengecekan MC bahwa standar panen dengan kualitas yang bagus itu MC-nya adalah 28-30%. Kemudian setelah dilakukan pengecekan MC atau kadar air, tongkol jagung yang dipanen ini akan masuk ke tahap sortasi. Di sini dari pihak quality akan memastikan bahwa penyortiran berlangsung dengan baik. Jadi beberapa komponen yang disortir adalah jagung yang off-type atau tipe simpang. Jadi jagung off-type ini adalah bukan jagung yang kita inginkan, jadi harus disortir. Kemudian ada jagung yang berjamur dan juga jagung yang prejem atau sudah berkecambah. Itu dari segi quality pada bagian penerimaan panen. Kemudian setelah disortir, jagung ini akan masuk ke bagian drying. Pada bagian drying, di sini jagung akan dikeringkan mulai dari MC panen hingga mencapai MC 11,5%. Ketika sudah 11,5%, maka bin stop atau dryernya dimatikan. Setelah itu jagung masuk ke area proses selling atau pemipilan. Ketika proses selling berjalan, jagung ini atau benih ini juga diukur MC-nya sebagai standar mutu yang kita tentukan, bahwa MC-nya akan diukur mulai dari awal selling hingga akhir selling. Setelah proses selling, kemudian masuk ke proses cleaning. Di proses cleaning kita ada dua tahap. Yang pertama adalah menggunakan mesin cleaner. Di sini memisahkan kotoran dan juga ukuran benih. Kotoran diantaranya adalah jungle, kemudian seperti batu-batu kecil dan juga tumpi. Setelah itu masuk ke gravity table atau alat yang digunakan untuk proses cleaning dengan sistem memisahkan berat jenis dari jagung itu sendiri. Jadi ini adalah proses cleaning tahap kedua. Kemudian diharapkan ketika sudah selesai dari gravity table, benih yang dihasilkan memang sudah clean sheet, jadi bersih dari kotoran maupun biji yang berjamur dan juga prejem atau sudah berkecambah. Dari proses cleaning, benih ini akan dikirimkan ke lab untuk pengujian, serangkaian pengujian yang ada di lab. Setelah benih ini lolos uji lab, akan dilakukan proses treatment. Treatment di sini menggunakan insektisida, fungisida, dan juga seed coating yang nantinya akan berwarna merah pada benihnya. Setelah treatment, benih ini akan masuk ke tahap packing. Pada tahap packing, di sini kami ada beberapa jenis. Yang pertama packing untuk pouch 1 kilo, kemudian pouch 5 kilo untuk project, dan juga kemasan dalam pail. Itu adalah kemasan yang terbaru. Untuk proses treatment dan juga packing, kita akan lanjut di tahapan yang berikutnya. Dari tim Quality Assurance memastikan bahwa setiap produk yang kami hasilkan sudah melalui serangkaian proses pengujian mutu benih, sehingga itu menjadi komitmen kami dalam menyajikan produk-produk yang berkualitas. Mulai dari fase tanam hingga produk itu rilis menjadi finish good, kami dari tim Quality mengawal setiap prosesnya. Jadi mulai dari penerimaan panen, kemudian proses pengeringan, pemipilan, cleaning, hingga proses packaging. Itu tidak terlepas dari pengawalan dari tim QA. Kemudian setelah selesai dari proses yang ada di pabrik atau intermediate stock, di situ tim plan akan mengirimkan sampel yang akan kami uji di laboratorium. Pengujian yang kami lakukan diantaranya adalah mulai dari penerimaan sampel. Di sini kami gunakan sampel 900 gram sebagai contoh kerja. Kemudian kami melakukan pengujian kadar air menggunakan metode tidak langsung dengan MC tester. Dengan standar yang kami gunakan adalah 11,5%. Setelah dari pengujian kadar air, kami melakukan uji kemurnian fisik benih. Kemurnian fisik benih di sini dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu benih murni, kemudian kotoran benih, dan juga benih tanaman lain. Dari proses kemurnian fisik benih ini, kami menentukan standar 98% dari benih yang kita hasilkan harus merupakan benih murni.
Setelah lolos pengujian kemurnian fisik benih, kami lakukan uji germinasi atau uji daya berkecambah benih. Di sini berfungsi sebagai pendugaan daya tumbuh yang nantinya akan benih ini ditanam di lapangan. Untuk pengujian daya berkecambah kami menggunakan 4 ulangan, dalam satu ulangan adalah 100 butir benih. Kemudian metode yang digunakan adalah between paper. Di sini benih ditata sedemikian rupa secara zigzag, kemudian digulung dan diberdirikan. Benih ini akan diinkubasi selama 7 hari untuk metode final count. Jadi setelah 7 hari akan dievaluasi. Yang diamati adalah kecambah normal, kemudian kecambah abnormal, dan juga benih mati. Dengan standar germinasi yang kami tentukan adalah 85%. Apabila dalam pengujian yang ada di lab, benih ini tidak lolos standar 85% germinasi, maka benih ini tidak dapat dilanjutkan untuk proses tahap selanjutnya. Setelah benih ini lolos, maka benih ini dapat diproses untuk treatment dan packing. Dalam treatment, kami dari PT Raja juga sudah menyertakan dalam benih itu perlakuan untuk seed coating. Kami menggunakan fungisida, insektisida, dan juga pewarna yang sudah memiliki keunggulan, yaitu dapat meningkatkan daya tumbuh benih di lapangan. Kemudian benih di packing dengan beberapa kemasan. Di sini kami ada kemasan 5 kilo, kemudian kemasan 1 kilo, dan yang terbaru kami menggunakan kemasan pail atau ember. Dalam satu ember terdapat 10 kilo benih. Setelah itu benih dipasarkan di lapangan. Saya sekarang tanam jagung dengan keluasan sekitar 9.500 meter. Kebetulan bulan-bulan ini harga lagi bagus. Kelebihannya itu ya setelah saya tanam saya lihat perkembangannya bagus. Penyakit bule pun tidak ada. Dengan perlakuan seadanya pun sekarang alhamdulillah bagus. Dibanding yang lain itu saya belum pernah tanam yang lain ya, baru kali ini. Tapi lihat sebelah saya itu ini R7 lebih bagus. Perawatannya ya itu saja, lah gulma itu rumput terus ulat itu saja serangannya. Tapi semprot sudah habis, nggak ada lagi. Saya dapat informasi itu dari Pak Jono, kios pertanian. Ini saya rekomendasikan banyak sekali, terutama ada yang untuk musim hujan harus pakai yang misalnya yang curah lahan yang banyak air. Saya rekomendasi untuk yang ultimate. Untuk yang lahan kurang air, saya rekomendasi untuk yang red sama yang gold, nah gitu. Dan terutama ketahanan untuk bule terutama. Nah, untuk bulenya, kalau daerah sini banyak yang kena bule, nah untuk R7 ini enggak, gitu loh. Jadi termasuk tahan bule, gitu. Saya menanam jagung tahun 2000, terus saya kenal dengan R7 pada tahun 2020. Menanam dengan luasan sekitar 1 hektar. Setelah saya kenal dengan R7, saya merasa cocok. R7 adalah bahan bule, produksi tinggi, dan tahan terhadap hawar daun. Dan saya itu cocok selama tahun 2020 nyampe sekarang tidak ganti varietas lain, kecuali saya menanam R7 ya karena itu tadi. Kami mendapatkan informasi R7 itu dari penyuluh. Jadi penyuluh itu teman saya karena dia pakai kok bagus. Terus saya tanya itu betis dari mana gitu. Ternyata itu dari Mas Eko yang sekarang itu distributor jagung di Klaten. Untuk memilih benih jagung yang bagus itu pertama dia lebih kuat di hama penyakit, terutama di satu bule, kedua busuk batang, yang ketiga itu awar daun. Contohnya seperti di R7 itu lebih kuat dari beberapa penyakit tersebut. Kayak di belakang kita ini nggak ada yang kena bule ataupun
busuk batang. Kalaupun kena itu prosentasenya kecil dibanding dengan tas lain. Secara umum rata-rata petani itu mencari yang benihnya itu kecil. Itu yang pertama itu irit, yang kedua itu rata-rata daya tumbuhnya malah lebih bagus. Walaupun itu nanti untuk pemupukannya maju daripada dengan benih jagung yang agak gede. Karena benih jagung yang agak gede itu cadangan makanannya memang lebih banyak daripada yang benih jagung yang agak kecil-kecil. Tapi kalau yang kecil itu kebutuhan benihnya akan lebih sedikit. Benih Raja 7 ini sangat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, mulai dari tanah dan iklim di daerah masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena benih R7 memproduksi beberapa benih, ada 7 varian, diantaranya seperti Ultimate, Union, Red, dan lain sebagainya. Masing-masing varian itu menyesuaikan dengan kondisi dari tanah, iklim, dan preferensi dari petani. Sehingga benih R7 ini bisa tumbuh di kondisi dan lingkungan sesuai dengan apa yang ada di daerah tersebut. Dan apa yang saya lihat sesuai dengan yang diklaim dari benih R7 yaitu memiliki pertumbuhan 2 tongkol, kemudian tumbuhnya juga rata-rata, dan dipipilnya itu sangat mudah. Memang sesuai dengan apa yang diklaim, karena apa yang saya lihat dari hasil yang ditanam oleh petani memang sesuai dengan apa yang diklaim. Kualitas benih yang baik itu harus diuji dulu melalui proses multilokasi yang nantinya akan didaftarkan pada Departemen Kementerian Pertanian, lalu nanti mendapatkan proses sidang pelepasan, lalu nanti sampai mendapatkan izin pelepasan dari Kementan. Luar biasa kalau menurut saya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, PT Restu itu yang memiliki brand name Raja 7 itu memiliki banyak sekali varietas yang bisa dipilih, lalu sudah dihasilkan oleh Raja, oleh PT Restu. Dari kami harapkan ke depannya Restu bisa menghasilkan lebih banyak lagi varietas agar petani bisa mendapatkan pilihan yang lebih banyak, lebih luas. Kenapa dilakukan sertifikasi benih dan pengawasan? Karena supaya benih yang dilepas oleh pemerintah kemudian diedarkan sampai di pengguna itu memenuhi standar. Jadi proses sertifikasi ini proses agar benih-benih yang diedarkan sampai ke pengguna itu memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi ini dilakukan oleh dua yang berwenang melakukan sertifikasi, produsen yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu, kemudian oleh instansi pemerintah yaitu UPT, PSB, TPH Provinsi Jawa Timur untuk di Jawa Timur. Nah, untuk peredaran kami melakukan peredaran terhadap pengawasan peredaran terhadap semua benih, ya, semua benih baik produksi sertifikasi oleh UPT maupun benih yang diproduksi oleh produsen yang mandiri yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu. Artinya apa? Dalam pengawasan ini supaya itu tadi menjaga agar benih-benih yang sudah dilepas oleh pemerintah kemudian akan diedarkan memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan dan tidak merugikan semua pengguna. Seperti Jawa Timur ini sebagai penyokong benih utama benih jagung untuk di nasional itu paling tinggi, ya, karena hampir 90 produsen benih jagung ini ada di Jawa Timur. Jadi memang dinamisasi perbenihan di Jawa Timur memang sangat tinggi. Restu sudah menunjukkan berapa calon varietas, ya, mungkin itu nanti akan dilepas. Nah, tadi juga sudah dihadiri oleh beberapa produsen yang bisa menjadi ajang pengenalan, ya, calon varietas yang mungkin nanti kedepannya selain digunakan sendiri varietas itu bisa juga dilisensikan kepada produsen yang lain gitu. Juga berharap kepada PT Restu ini tetap menjaga mutu benih yang diproduksi dan diedarkan. Kita tahu
tahu bahwa varietas unggul nasional itu memegang peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi pangan di Indonesia, khususnya jagung kan gitu ya. Ini sebagai upaya untuk mendukung bagaimana tumbuh berkembangnya industri perbenihan nasional. Kita tahu bahwa sekarang tidak hanya produksi jagung tidak dihasilkan oleh multinasional company, tapi juga dihasilkan oleh produsen-produsen yang dalam negeri. Nah, ini suatu keberagaman juga. Salah satunya kita tahu bahwa PT Restu ini sudah memprakarsai suatu upaya yang sangat luar biasa. Jadi beberapa varietas yang dihasilkan kita tahu bahwa produksi atau performan dari varietas unggul yang dihasilkan oleh PT Raja ini luar biasa, dari bentuk maupun apa istilahnya ya panjang dan besarnya kan gitu ya, itu otomatis dari produksi mereka sudah terpenuhi kan gitu ya. Tadi kita lihat juga stay green-nya, bagaimana dalam kondisi sudah hampir umur 95 hari tapi masih daunnya juga masih menampakkan daun yang masih hijau. Artinya itu juga memberikan keuntungan yang lebih besar lagi karena masih bisa digunakan sebagai pakan ternak. Itu suatu keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh oleh petani dalam menanam jagung-jagung yang diproduksi oleh PT Raja ini. Melihat mereka tidak gagal, melihat mereka punya produksi yang melimpah itu menghapus semua keputusasaan tadi. Sering berapa kali kami merasa jatuh sampai sedalam-dalamnya. Itu pada saat kita datang ketemu petani, senyum mereka itu mengobatin semua lelah, dan buat kita itulah segalanya. Karena yang kami harapkan adalah keberadaan kita adalah kebahagiaan untuk mereka, untuk petani Indonesia. Itu yang kita harapkan. Raja pasti bisa. R7 mendunia. Benih R7 semoga makin sukses dan mendunia. Berjayalah pertanian Indonesia.